Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 bidang akademik. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi MA. Yang kami hormati segenap kepala pusat di lingkungan LP2M, wabil khusus Bapak Kapus PPM Dr. Rikza Hamami MSI, dan yang saya banggakan para mahasiswa peserta KKN MIT Mandiri Inisiatif Terprogram ke-13 UIN Walisongo Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhonya. Pada siang hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam rangka pembekalan KKN pengabdian berbasis gender. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fitini wa dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa peserta KKN MIT yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan pembekalan materi pengabdian atau KKN berbasis gender. Kalau pengabdian kepada masyarakat selama ini dipahami sebagai pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya gitu ya, yang langsung dilakukan di masyarakat karena tridharma perguruan tinggi yang kemudian disertai dengan tanggung jawab yang luhur untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mempercepat laju pertumbuhan tercapainya pembangunan nasional. Nah, bagaimana dengan KKN atau pengabdian berbasis gender? KKN atau pengabdian berbasis gender ini adalah salah satu bentuk wujud tridharma perguruan tinggi kita juga untuk mempercepat laju pembangunan nasional, terutama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang ada di masyarakat, baik untuk laki, untuk perempuan maupun anak-anak. Ada beberapa kebutuhan khusus yang itu memang harus dilakukan supaya laju pembangunan, seperti indeks kesehatan masyarakat, indeks pembangunan, indeks pendidikan itu bisa meningkat dengan baik. Nah, kemudian KKN berbasis gender ini juga sesuai dengan visi misi dan rencana strategis dari lembaga sesuai dengan edaran Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, kebetulan di dalam KKN berbasis gender ini ada salah satu poin di mana ini bisa dilakukan oleh para mahasiswa peserta KKN MIT ke-13 ini. Ya, di antaranya adalah terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan sosial budaya, gitu ya. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa KKN. Sebelum saya memberikan contoh begitu ya terkait kegiatan-kegiatan KKN berbasis gender, maka saya akan sampaikan kenapa KKN berbasis gender ini menjadi penting ya. Yang pertama, amanah Undang-Undang 1945 terutama pasal 26, 27, 28 dan 29, di mana secara tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu perempuan dan laki-laki mendapatkan porsi yang sama, baik kesetaraan di dalam pendidikan, di hadapan hukum, di dalam sosial budaya gitu ya. Kemudian juga karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Nah, ini juga amanah bagian dari Rencana Jangka Panjang Nasional, gitu ya. Kemudian yang tidak boleh tertinggal ini adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender
dalam pembangunan nasional. Jadi kalau hari ini ada KKN berbasis gender, sangat jelas dasarnya, gitu ya. Yang keempat adalah SDGs, Sustainable Development Goal, ya, merupakan program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan. Ya. Salah satu di antara 17 tujuan itu adalah terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, ya, terkait dengan akses politik. Nah, itu menjadi penting kenapa ini diintegrasikan di dalam KKN. Nah, lalu berikutnya di dalam kalau kita melihat KKN berbasis gender dengan teropong pengarus utamaan gender, ini adalah salah satu bentuk dimensi integral bagaimana kita melakukan pengarus utamaan gender di dalam pengabdian pada masyarakat. Ya. Tadi sudah saya sampaikan pada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Nah, di situ di dalamnya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan dan juga ada evaluasi. Begitu juga nanti ketika para mahasiswa KKN merancang sebuah kegiatan, ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada pemantauannya dan juga ada evaluasinya. Setelah itu dilakukan. Nah, sementara pengarus utamaan gender itu sendiri bisa menyasar pada dimensi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Misalkan nih, kalau di dalam keterlibatan atau peran perempuan di masyarakat, ya, di masyarakat itu di lingkungan atau di desa, di tingkat kelurahan itu setiap tahun biasanya ada Musrenbangdes, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, apakah di setiap contohnya di setiap kegiatan Musrenbangdes itu juga melibatkan keterwakilan perempuan? Selain keterwakilan, apakah juga hal-hal yang direncanakan itu juga mengedepankan atau memberikan porsi atau memberikan jaminan kebutuhan untuk para perempuan dan juga anak-anak? Nah, ini menjadi penting, gitu ya. Nah, lalu juga kebijakan-kebijakan, apakah di desa itu ada juga kebijakan-kebijakan yang responsif gender? Misalkan ada perdes, gitu ya, terkait misal untuk membuat situasi lingkungan yang aman, nyaman, gitu ya. Apakah ada perdes tentang misalkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Apakah ada perdes misalkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 sehingga tidak akan ada lagi pernikahan anak misalkan. Nah, itu contoh kebijakan-kebijakan lokal yang bisa dikawal oleh teman-teman mahasiswa peserta KKN MIT ke-13 ini. Nah, juga kalau terkait dengan administrasi, apabila para mahasiswa terlibat juga di dalam penataan dokumen atau administrasi di masyarakat, ya, apakah dipastikan di dalam kantor kelurahan itu sudah ada dokumen terpilah, misalkan jumlah penduduk, apakah jumlah penduduk di dalam satu desa itu berapa penduduk laki-laki, berapa penduduk perempuan, berapa usia anak, berapa usia remaja berdasarkan data pilahnya. Itu penting karena apa? Ketika kita sudah punya data pilah, maka suatu saat dibutuhkan data berbasis gender itu akan lebih mudah diakses, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ketahanan keluarga yang adil gender. Apakah juga di dalam masyarakat itu sudah ada pola-pola asuh yang berbasis gender, gitu ya. Jadi bahwa pola asuh itu tidak serta-merta dibebankan kepada salah satu jenis kelamin, misalkan kepada perempuan saja. Tapi bagaimana ada keterlibatan ayah, tidak hanya keterlibatan ibu, begitu. Nah, ini juga penting bisa menjadi salah satu fokus yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa KKN MIT ke-13. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan kegiatan KKN yang berbasis gender.
Di awal tadi saya sampaikan ada beberapa macam kegiatan KKN berbasis gender yang bisa dilakukan. Di antaranya misalkan yang pertama terkait dengan kesehatan, ya. Masalah kesehatan ini masih menjadi bagian masalah yang urgen yang perlu diperhatikan, karena kalau dalam pepatah itu kan pada badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Jadi persoalan kesehatan menjadi persoalan yang penting. Nah, dalam kesehatan ini ada salah satu di antara sekian banyak persoalan, salah satunya adalah stunting. Apa itu stunting? Nah, kawan-kawan bisa browsing sesungguhnya ya, apa definisi stunting, mengakses dari berbagai artikel gitu ya. Saya sampaikan clue-nya saja ya, bahwa stunting itu adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Contoh nih, misalkan anak usia 2 tahun. Sudah ada kategori berapa sih normalnya atau layaknya ketika anak usia 2 tahun itu tingginya berapa. Nah, ketika pada usia yang 2 tahun belum mencapai standar yang ditetapkan, berarti bisa jadi itu menjadi indikasi terjadinya stunting, ya. Nah, hari ini menjadi perhatian penuh. Maka ada banyak ragam kegiatan yang tentunya bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan oleh para mahasiswa. Misalkan dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas lokal, dengan Polindes ya, poliklinik di desa ya, dengan bidan desa, atau kalau para mahasiswa tinggal di kota-kota ya bisa langsung mengakses kepada dinas kesehatan atau layanan-layanan yang memang concern terhadap bidang ini gitu ya. Juga para pakar dan para ahli di bidang stunting. Ini banyak program-program, di antaranya misalkan program Tilik Simbo. Tilik Simbo itu adalah salah satu program untuk mengantisipasi stunting ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan angka kematian ibu melahirkan. Ini juga masih terjadi. Jadi ibu itu meninggal karena melahirkan. Seringkali dalam agama itu ada hadis yang disitir kalau seseorang itu meninggal pada saat melahirkan, maka akan masuk surga karena dianggap sebagai jihad fisabilillah. Kita tidak memungkiri adanya jaminan kenapa ada hadis dan Allah menjaminkan setiap orang yang berjihad fisabilillah termasuk melahirkan itu akan mendapatkan surga. Tetapi sebagai kita khalifatullah yang juga mendapatkan tugas, kita ini bagaimana menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam. Setidaknya juga perlu bagaimana seorang ibu bisa melahirkan masa depan negara, melahirkan tunas-tunas atau generasi berikutnya, tetapi tanpa mengalami kematian. Itu jauh akan lebih baik ya. Maka kemudian penurunan angka kematian ibu saat melahirkan juga bisa menjadi prioritas dari kegiatan para mahasiswa. Yang berikutnya adalah angka kematian anak bayi atau bayi baru lahir. Nah, kalau kita juga sering mendengar, melihat gitu ya, ibu meninggal saat melahirkan, ada juga bayi yang baru dilahirkan meninggal. Ini juga bukan hal yang mengenakkan ya, karena tentunya kalau bayi lahir meninggal berarti bisa jadi satu generasi akan hilang. Nah, bagaimana kita bisa menjaga supaya ibu yang melahirkan itu bisa sehat dan selamat, bayi yang dilahirkan juga bisa sehat dan selamat. Ini menjadi prioritas di dalam kesehatan. Berikutnya lagi juga adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, apalagi di masa pandemi ya, yang alhamdulillah ini kita sudah mulai memasuki masa adaptasi normal baru gitu ya. Tetapi PHBS itu dilakukan tidak hanya pada saat pandemi ya, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, itu sebetulnya
tidak hanya menjadi kebutuhan pada saat pandemi, tetapi itu juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam misalkan sudah mencontohkan ya, ada pepatah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Contoh, makan, kalau kita itu cuci tangan terlebih dahulu, bersih, dipastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi makanan yang sehat, akan menjadi energi baru yang positif ya. Nah, itu juga PHBS menjadi penting hari ini digalakkan ya. Bisa terkait dengan misalkan cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan juga hal-hal lain, misalkan kesadaran kita terkait dengan sampah. Misalkan kampus kita menyatakan sebagai kampus go green ya, maka ini jadi penting juga kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar di mana kita melakukan aktivitas gitu ya. Berikutnya lagi masih dalam hal kesehatan adalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini bisa juga menyasar baik laki ataupun perempuan. Contohnya kalau untuk kaum perempuan, kita bisa melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan kanker serviks atau kanker payudara, di mana kanker serviks, kanker payudara ini juga menjadi faktor pemicu kematian tertinggi. Bagi laki-laki juga ada bisa jadi sosialisasi tentang pencegahan kanker prostat. Nah, ini juga bisa menjadi fokus yang diambil. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah terkait dengan kegiatan KKN berbasis gender dalam konteks relasinya dengan agama. Teman-teman mahasiswa bisa mengambil terkait misalkan pola asuh di dalam keluarga ya. Bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan pola asuh di dalam keluarga? Apakah betul pola asuh di dalam keluarga itu hanya melulu menjadi tanggung jawab seorang ibu? Apakah sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah? Banyak hadis yang dicontohkan sesungguhnya ya. Ketika salah satu hadis misalkan Rasulullah suatu saat baru sholat, kemudian beliau sujud, lalu di punggungnya itu ada Hasan dan Husain cucunya yang sedang duduk. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya dari sujud sebelum Hasan dan Husain ini memang keluar atau tidak lagi berada di punggungnya. Ini artinya bahwa tanggung jawab pola asuh itu tidak hanya pada ibu semata, tetapi ayah juga punya peranan penting. Nah, ini salah satu ajaran agama yang bisa disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian juga terkait dengan pola asuh ini, misalkan pola asuh di dalam pendampingan belajar. Pada masa pandemi orang tua banyak diberikan tantangan baru ya terkait dengan pendampingan belajar anak, di mana ibunya mungkin sekolahnya tidak sampai SMA, tetapi dia harus ikut mendampingi anak-anaknya yang SMA, atau dia lulus SMA tetapi pelajaran anak SD hari ini luar biasa, subhanallah, lebih canggih daripada zaman ibunya. Nah, lalu kemana ayah? Apakah ayah ikut mendampingi? Nah, seharusnya justru peran di situ juga penting. Ini bisa dibahas, gitu ya. Lalu terkait hal lain yaitu pernikahan. Ini sangat kontekstual karena hari ini di dalam gerakan nasional, apalagi di Jawa Tengah, ada program yang namanya Jo Kawin Bocah. Artinya apa? Kalau masih usia anak-anak, jangan sekali-kali menikah terlebih dahulu. Boleh menikah, tetapi ketika usianya sudah memadai, sudah matang. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu adalah batas minimal menikah itu adalah usia 19 tahun. Nah, itu pun kalau masih bisa diupayakan supaya ketahanan mentalnya sudah terbentuk, secara ekonomi sudah siap, setidaknya dilebihkan dari itu maka akan lebih baik secara kualitas ya. Karena kalau 19 ke bawah itu masih kategori anak-anak. Nah, ini kemudian juga ada terkait dengan interaksi atau relasi sosial
ya. Nah, ini salah satu contoh kegiatan KKN berbasis gender dalam bidang agama. Dalam bidang sosial politik tadi, jadi ada misalkan apakah di desa ada perdes tentang pencegahan kekerasan seksual dan penanganannya, misalkan juga apakah ada tadi contoh-contoh pelibatan perempuan di dalam musrenbangdes, juga apakah juga ada pelatihan-pelatihan ekonomi untuk para perempuan dan orang-orang kurang mampu untuk menjaminkan kemandirian secara ekonomi baik laki ataupun perempuan. Nah, itu kiranya contoh dari beberapa kegiatan KKN berbasis gender yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa bisa memberikan kontribusi sekalipun itu nampaknya sedikit, tetapi akan memberikan efek jangka panjang yang luar biasa dan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Itu kiranya hal yang bisa saya sampaikan pada pembekalan KKN kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.